Hari ini ada 4 berita menarik dan terbaru tentang Pilkada Jakarta 2024. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan silahkan simak baik-baik beritanya. Inilah berita yang pertama. Pengamat yakin Anies bakal ditawari Prabowo kursi menteri usai gagal maju Pilgub Jakarta. Analis komunikasi politik Henry Satrio menilai tak masalah bila Anies Baswedan gagal maju di Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, Anies masih bisa melakukan kegiatan atau gerakan yang berkontribusi bagi rakyat. Ya gak apa-apa Anies gak maju, kan kemarin sudah nyapres ya. Dia kembali sebagai akademisi atau dia juga bisa siapkan gerakan-gerakan yang memang bisa dilakukan, kata dia saat dihubungi. Selain itu, dia meyakini Anies masih bisa mendapat jabatan publik. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sangat mungkin bakal menawari Anies kursi menteri. Sangat mungkin menurut saya, Pak Prabowo juga menawarkan kursilah buat Mas Anies di dalam pemerintahan, kan Pak Prabowo semangatnya merakyat, kata dia. Diketahui, kans Anies maju Pilgub Jakarta 2024 tipis. Pasalnya, PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno yang merupakan kadernya sendiri di Pilgub Jakarta 2024. Padahal, belakangan santer dikabarkan PDIP bakal mengusung Anies. Namun pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024, PDIP telah mendaftarkan Pramono Rano. Anies pun tak banyak bicara menanggapi keputusan PDIP itu. Belum tahu kita, kata Anies kepada wartawan. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tak ada dukungan untuk Anies Baswedan, pengamat, jangan salahkan partai politik. Sejumlah partai politik yang awalnya mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI tahun 2024 sampai tahun 2029 berubah haluan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, jika diamati peristiwa tersebut bukan karena ada tekanan, tapi sebuah bentuk kekecewaan partai politik kepada Anies Baswedan. Jadi jika Anies gagal, jangan salahkan partai politik, tapi salahkan Anies sendiri. Ia politisi semestinya rawat dukungan partai, cari simpatik partai, bukan bergaya punya elektabilitas besar dan pendukung loyal. Itu semua tak penting bagi partai politik, tegas Efriza. Harusnya, Anies bisa melakukan komunikasi dengan partai politik secara intens demi kepentingan bersama di Pilkada Jakarta 2024. Meski elektabilitas tinggi tapi tidak ada partai yang mau mendukungnya, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini, Anies hanya jadi penonton saja. Bukan unjuk diri merasa sosok terkenal, akhirnya terkenal percuma tanpa partai ya kayak kemungkinan sekarang, Anies hanya jadi penonton, ungkapnya. Padahal, kata Efriza, Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di Jakarta dan juga mantan calon presiden 2024 tapi tidak diperhitungkan untuk bertarung di Pilkada DKI. Miris, jadi siapa yang salah? Jawabannya Anies yang harus berkaca, introspeksi diri, kontemplasi, self-talk, atau monolog dirinya dengan si aku, misalnya, imbuhnya. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kehilangan arah untuk maju di Pilgub DKI tahun 2024 sampai tahun 2029 karena tidak ada dukungan dari partai politik. Beberapa hari terakhir, isu Anies bakal diusung oleh PDIP ternyata hanya prank saja, sebab PDIP mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menyoroti ini, pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, kegagalan Anies maju di Pilkada DKI bukan karena partai politik. Ia meminta agar Anies introspeksi diri dan bercermin kepada kenyataan agar ke depan bisa lebih baik lagi. Menggunakan bahasa sarkas, ia tengil, dan kepedean, ini politik loh, sebagai politisi ia harus gersep, dan harus bisa mengayuh kepentingan. Bahasa sarkasnya bukan seperti sekarang suka-suka gue, kata Efriza. Beredarnya isu partai PKB mengalihkan dukungan, menjadi angin segar bagi Anies dan para pendukungnya. Pasalnya, jika PKB keluar dari koalisi Indonesia Maju Plus dan mendukung mantan Gubernur Jakarta ini, Anies bisa tetap maju di Pilkada. Terkait isu itu,
Anies justru enggan untuk menanggapinya dan mengaku belum mengetahui. Belum tahu kita, ucap dia. Isu tentang PKB berpaling dari Kim Plus langsung dibantah oleh Ketua DPP Partai PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Tidak ada, itu hoaks, tegas Cucun. Ia memastikan, PKB tetap bergabung dengan Kim Plus untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. PKB sudah resmi bergabung dengan Kim Plus untuk menghadapi Pilgub Jakarta. Sampai saat ini, PKB tetap mendukung Ridwan Kamil Suswanto dalam Pilgub Jakarta 2024, ucap dia. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Anies gagal ikut Pilkada Jakarta, kata pengamat, wajar disindir Megawati dan pantas ditolak PDIP. Anies Baswedan ditinggalkan oleh sejumlah partai politik dan tak bisa ikut Pilkada Jakarta 2024. Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, bila dilihat beberapa bulan terakhir, Anies tidak memiliki etika dalam berpolitik. Misalnya, kata Efriza, PDIP sempat ingin menduetkan Anies dengan kadernya. Tapi Anies justru tidak peduli dan tak melanjutkan lobi-lobi politik dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Maka wajar, jika Ketua Umum PDIP Megawati menyidir, sekarang mendekat, kemarin sore kemana saja, pakai maksa pula, aku kaget yo, suruh gotong Pak Anies, enak aja, ngapain yo suruh dukung Pak Anies, mau didukung jangan gitu yo, kata Efriza meniru ucapan Megawati. Dari ucapan Megawati tersebut, kata Efriza sudah menandakan cara pendekatan dan pola lobi-lobi Anies tidak disukai dan tak beretika. Menurut Efriza, harusnya Anies membuka komunikasi, saling negosiasi dan samakan pandangan. Ini menunjukkan kelas Anies sebagai politisi untuk banyak hal masih kurang baik, seperti cara berkomunikasi, menunjukkan etika berpolitik, untuk menyamakan pandangan, saling menegosiasikan kepentingan. Anies masih jauh dari kata andal, tegasnya. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kehilangan arah untuk maju di Pilkada Jakarta karena tidak ada dukungan dari partai politik. Beberapa hari terakhir, isu Anies bakal diusung oleh PDIP ternyata hanya prank. Sebab, PDIP mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Efriza pun meminta agar Anies introspeksi diri dan bercermin kepada kenyataan agar ke depan bisa lebih baik lagi. Menggunakan bahasa sarkas, ia tengil, dan kepedean, ini politik loh, sebagai politisi ia harus gersep, dan harus bisa mengayuh kepentingan. Bahasa sarkasnya bukan seperti sekarang suka-suka gue, kata Efriza. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebutkan bahwa Anies dan Ahok adalah korban dari kepentingan orang lain. Hal tersebut, kata Komarudin terungkap berdasarkan perbincangan yang dilakukan antara Ahok dan Anies, Selasa kemarin. Demikian diungkapkan Komarudin Watubun saat dikonfirmasi dan dikutip dari laman kompas.tv, Rabu. Komarudin menjawab pertanyaan mengapa PDI Perjuangan tidak mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jakarta kemarin.